Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Bagaskara dari kelas A, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekap proses pengerjaan tugas pemrograman web. Ya, dari yang paling pertama itu pendaftaran WhatsApp group ya. Ya, pertama itu kita harus terdaftar dulu nih sebagai anggota di WhatsApp group. Sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pemrograman web, maka harus masuklah ke dalam grup WhatsApp itu. Jadi, kita hanya perlu bantuan seorang teman untuk mengirimkan validasi berupa screenshot bahwa kita sudah tergabung di dalam grup WhatsApp tersebut. Caranya mudah kok, kayak kita minta tolong ke teman kita buat screenshot nama kita ada di sana, dan kita jangan lupa selipkan nomor HP yang juga terhubung pada WhatsApp tersebut. Lanjut ke pendaftaran GitLab ya. Nah, GitLab itu salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer dan developer, terdiri dari personal ataupun secara tim ya, yang mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan programming. Nah, cara membuat akunnya tuh nggak susah kok. Jadi kita cuma perlu mendaftarkan email kita, emailnya email WAD ya, harus email WAD kebetulan. Tentukan username, passwordnya, verifikasi, dan kalau sudah jadi terdaftar maka hasilnya seperti ini. Nah, kita juga harus mendaftarkan blog WAD ya. Kita hanya perlu mengisikan Google Form yang tersedia dan konfirmasi blog kita dengan email WAD kita. Nah, jika sudah selesai maka dikonfirmasi dan inilah contoh konfirmasinya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk dulu ya ke client side. Nah, client side itu adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan sisi klien. Nah, prosesnya itu dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web menggunakan client-side scripting. Kita ke server side. Server side ini merupakan bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan dalam server. Nah, web server ini itu pastinya udah terintegrasi oleh web engine. Nah, karena web engine itu punya peran buat memproses seluruh script yang ada termasuk bagian klien. Nah, web engine ini harus diinstal pada komputer terlebih dahulu dan memiliki bagian terpisah dari web server. Nah, untuk selanjutnya kita harus memasang tools buat programming web. Aplikasi ini yang ibaratnya kita mau buat laman web lah. Jadi kita berikan dulu source code-nya, itu menggunakan aplikasi-aplikasi berikut kayak Sublime Text, VS Code, Notepad++, Adobe Dreamweaver, dan yang lainnya. Ya, contohnya kalau saya yang pakai ini Notepad VS Code ya, keluarannya Microsoft. Nah, VS Code sendiri itu cocoknya buat para pemula yang mau belajar membuat laman web, karena banyak kayak kemudahan yang ditawarkan oleh VS Code sendiri. Jadinya kalau ada yang mau belajar bikin web atau lagi coba-coba, itu emang VS Code itu salah satu yang direkomendasikan banget. Nah, habis itu kita harus masang kayak aplikasi web server localhost. Biasanya ini Exam. Nah, Exam sendiri itu paket software komputer yang penamaannya dari akronim A itu Apache, M itu MySQL, atau sekarang MariaDB disebutnya, PHP, dan Perl. X sendiri itu artinya cross platform. Jadinya Exam ini bisa dipasang di berbagai jenis platform laptop ataupun PC ya, kayak bisa dipasang di Linux, di MacBook, di Solaris, atau di Windows sekalipun. Nah, setelah tadi sebelumnya udah bikin akun GitLab, nah sekarang kita harus membuat projectnya. Nah, setelah buat project nanti ditambahkan member dari dosen kita. Nah, untuk membuat projectnya kita hanya perlu melakukan create project. Kita klik new project ya pada bagian profile. Nanti kita konfigurasikan dulu peraturannya. Jika sudah selesai, klik create project. Nanti habis itu akan keluar tampilan seperti ini. Setelah selesai, maka harus menginvite dosen kita, Pak Ali Tarbuji, untuk menilai project kita ini. Karena nanti project ini akan digunakan sebagai tempat pengumpulan tugas-tugas berikutnya. Nah, ditambahkanlah, maka hasilnya pun akan jadi seperti ini.
Oke, ketika sudah selesai, maka Git klien pun harus dipasang. Agar apa? Agar membantu proses pengiriman tugas menuju GitLab ataupun mengirimkan skrip ataupun laporan ya. Jadi ini tuh harus dibantu dengan sebuah aplikasi yang terhubung juga dengan Git. Bisa Fork, bisa Smart Git, Git Bash. Kalau di sini saya pakainya kebetulan Smart Git ya. Nah, caranya apa biar terhubung? Kita cloning dulu. Cloningnya ini dengan cara kita copy link project yang ada pada GitLab, kita taruh di sini di Smart Git-nya. Maka ketika sudah cloning, maka hasilnya pun akan seperti ini, seperti di gambar. Nah, kita masuk ke materi HTML ya. Nah, HTML itu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa yang digunakan membuat laman web, menampilkan berbagai informasi dari sebuah penjelajahan web internet, dan pembuatan hypertext sederhana ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud terintegrasi. Nah, HTML pun tentunya sudah ditentukan sebagai syarat standar pendaftaran dan juga pembuatan laman web sampai saat ini. Sejarah singkatnya pun dimulai tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Awalnya HTML itu cuma dibuat untuk memudahkan para ilmuwan ya untuk akses antar dokumen para ilmuwan. Akhirnya dikembangkan, maka tahun 91, 1 tahun setelahnya, HTML versi pertama pun berhasil diluncurkan. Dan sampai sekarang pun HTML sudah berbagai versi ya. Sampai yang versi terbaru itu ada versi 5.0. Nah, di dalam HTML pun juga terdapat tag yang membuat kita terbantu untuk melakukan sesuatu di dalamnya. Misalnya tag paragraf. Tag paragraf itu kalau kita membuat menandai sebuah paragraf ya, misalnya kita berikan P, di tengahnya itu kita tuliskan sebuah paragraf, maka nanti akan terbentuk sebuah paragraf rapi pada laman web. Lalu ada tag font. Nah, contoh tagnya itu buat masih efek-efek huruf ya. BIU itu sama fungsinya kayak di Microsoft Word ya, buat bold, italic, sama underline. Nah, font family itu biasanya kalau kita menentukan fontnya mau pakai font apa nih. Kalau Calibri ya kita tuliskan Calibri seperti contoh. Kalau mau Times New Roman kita tuliskan font Solas dan juga lain sebagainya. Font size ya sebagai ukuran ya. Kalau mau dikecilkan ya tulis small, medium, large. Tinggal kita tuliskan. Untuk color pasti untuk mewarnai huruf ya. Kalau kita mau merah kita berikan red, kuning kita berikan yellow, biru kita kirim blue dan sebagainya. Nah, lanjut 3 tag berikutnya superscript dan subscript. Biasanya digunakan untuk menulis huruf yang lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kalau superscript itu kayak misalnya kalau kita mau nulis 3x pangkat 2, maka 3x-nya itu kita tulis di luar teks superscript, maka angka 2-nya itu kita tulis di tengah-tengah teks superscript. Agar nantinya kalau laman web itu nantinya 3x pangkat 2 dan 2-nya itu udah diatur di bagian atas. Subscript pun sama, bedanya cuma kalau subscript tuh tampilannya lebih rendah ya angkanya ataupun kata-katanya. Misalnya kalau kita musuh-musuhnya karbon dioksida CO2, 2-nya kan yang kecil, maka kita 2-nya kita tulis tuh sama kayak tadi superscript di tengah-tengahnya. Jadi nanti kalau dari laman web munculnya CO2 dengan 2-nya yang sudah diatur lebih kecil. Nah, untuk ganti baris itu simple, kita tulis saja BR. BR ini bisa dibahas bagi break ya, kayak kita kalau mau, kita ibaratnya nggak enter lah. Kalau di Word, Microsoft Word kita mau ganti baris enter. Jadi cuma kayak kita tuh ganti baris saja dan tambahin tag BR di akhir kalimat yang kita tulis. Nah, kalau kita menulis selanjutnya pasti itu posisinya udah ada di bawah baris sebelumnya. Tag gambar dan juga anchor link ya. Tag gambar ini buat kita nyisipin gambar kok kalau di laman web. Tentunya ditulisin lengkap ya. Misalnya nama filenya itu picture1.jpg, kita tuliskan picture1.jpg. Kalau PNG formatnya kita tuliskan PNG. Jadi nanti gambarnya muncul sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Itu buat anchor link kayak misalnya kita tulis nih di href sama dengan link. Nah, link itu bisa bebas mau apa aja. Kalau misalnya kalau mau dia hubungan dengan Instagram, kita tuliskan https://instagram.com. Maka nanti itu kalau dengan jaringan internet kita buka di web kita, maka nanti akan langsung terhubung ke Instagram. Mau kita tulis ke cnnindonesia.com, pasti langsung ke CNN Indonesia.
Nah, pemformatan tabel. Tabel itu terdiri dari 4 unsur utama, yaitu baris, kolom, sel, dan juga garis. Nah, tag-tagnya pun ada tersendiri ya. Tag pertama itu ada table, tbody, th, tr, dan td, sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan di sebelahnya. Nah, terakhir itu ada form. Form itu juga dibuat dengan bantuan tabel ya. Biasanya form itu dari yang saya rangkum fungsinya itu ada 3, yaitu kayak memperoleh data-data baik nama, alamat, atau data lain. Ya misalnya kalau sama sih kayak formulir offline kayak kita pakai kertas, cuma ini dalam bentuk online. Nah, habis itu kayak memperoleh informasi secara online seperti yang dibilang di atas, kayak kita itu penerapan formulirnya dalam bentuk online. Dan yang ketiga itu kayak memperoleh feedback dari user website, kayak kita ada kayak sebuah website, bikin website, nah kita taruh kotak saran ataupun masukan. Nah, itu juga salah satu implementasi penggunaan form. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya tentunya. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.